Presiden Joko Widodo membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan sejumlah produk turunannya berlaku mulai Senin 23 Mei 2022. Tak hanya itu, Presiden juga memerintahkan penegak hukum serius mengusut kasus minyak goreng, termasuk meminta para pelaku diproses hukum. 18 lebih sedikit. Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya kembali dibuka mulai Senin 23 Mei 2022. Meski demikian, Presiden tegaskan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan stok kebutuhan minyak goreng. Keputusan diambil dengan sejumlah pertimbangan, yakni kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta para tenaga kerja dan petani di industri sawit. Saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan, harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Sebelumnya, larangan ekspor minyak sawit mentah diumumkan Presiden pada 28 April lalu untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir. Namun imbasnya, harga tandan buah segar kelapa sawit petani anjlok. Kerugian yang dialami bisa mencapai 11,7 triliun rupiah. Jika sebelum pelarangan ekspor, harga tandan buah segar kelapa sawit mencapai Rp3.900 per kilogram, maka setelah pengumuman Presiden, harganya jatuh di angka Rp800 per kilogram. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKasindo, pun bereaksi dengan menggelar unjuk rasa pada Selasa kemarin. Aksi penolakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan produk minyak goreng berlangsung serentak di 146 kota dan kabupaten. Harga TB sekarang sudah rata-rata 1.000 sampai 1.200. Yang sebelumnya udah 4.500. Harga CPO dunia sedang naik, tapi harga CPO kita malah jatuh. Jadi ini semua bermula dari kebijakan Pak Presiden. Nah, Pak Presiden menginginkan supaya minyak goreng tersedia di tengah masyarakat. Kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai tersedia. Maka kami bermohon kepada Pak Jokowi supaya mempertimbangkan mencabut larangan ekspor dan memberikan akses kepada ekspor supaya terjadi perputaran produk dari CPO dan TBS kami kembali dibeli oleh pabrik-pabrik. Di tengah pengumuman dibukanya kembali keran ekspor, yang juga tengah jadi fokus pemerintah adalah mengusut kasus izin ekspor minyak sawit dan bahan baku minyak goreng. Daftar tersangka kini bertambah 1 orang setelah Kejaksaan Agung menyeret Lin Che-wei sebagai tersangka kelima. Ia merupakan pihak swasta yang disebut kerap terlibat aktif dalam sejumlah kebijakan minyak goreng di Kementerian Perdagangan. Lin Che-wei disebut memiliki hubungan khusus dengan Indrasari Wisnuwardana yang sebelumnya menjabat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yang juga sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara ini. LCW ini adalah orang swasta ya, yang direkrut oleh Kementerian Perdagangan ya, tanpa surat keputusan dan tanpa suatu kontrak tertentu. Tetapi di dalam pelaksanaannya, dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran, prosedur, tentang distribusi minyak goreng. Lalu, apa tanggapan Menteri Perdagangan soal adanya tersangka baru? Muhammad Lutfi menolak berkomentar. Ia mengaku tengah fokus mengurus program minyak goreng rakyat, kerjasama BUMN, dan pihak swasta. Aduh, kita nggak bicara tentang itu dulu deh. Kita lagi ngomong masalah multi-lateral trading system nih, oke? Dan ini yang sedang kita maksimalkan. Jadi sekarang ini kalau kita lihat sekarang minyak goreng, program daripada minyak goreng rakyat ini sedang berjalan. Kita sudah menguasai kira-kira 2.500 titik pada minggu ini. Mudah-mudahan akan double 5.000 pada minggu depan.
Terkait persoalan minyak goreng, Presiden Jokowi memerintahkan penegak hukum serius mengusutnya, termasuk memproses hukum pelaku. Sebab tindakan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng telah membuat sebagian besar masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Hingga kini, pemerintah telah jungkir balik mengeluarkan beragam kebijakan untuk mengendalikan pasokan serta harga minyak goreng. Dibukanya kembali keran ekspor minyak sawit mentah tentu memunculkan harapan. Roda ekonomi petani sawit segera membaik dan harga minyak goreng kembali terjangkau. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca pengumuman dibukanya kembali ekspor minyak sawit serta produk turunannya, diharapkan stok dan juga harga minyak goreng kembali terjangkau. Nah, seperti apa pantauannya di pasar? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Revi Desantra. Saat ini ada di Pasar Palmerah, Jakarta. Revi, apakah sudah ada penurunan harga minyak goreng pasca pengumuman oleh Presiden kemarin keran ekspor dibuka lagi? Ya baik, selamat siang Pak Kais dan juga saudara. Memang kalau dari pantauan kami di Pasar Palmerah sudah ada pengumuman, maksud saya sudah ada penurunan harga dari minyak goreng terutama yang curah dan juga kemasan. Tapi ini sebenarnya bukan dari imbas pengumuman Presiden kemarin di mana pada saat Presiden menyatakan akan membuka ekspor minyak goreng lagi. Ini terjadi ketika pada saat tanggal 28 April lalu Presiden mengumumkan dilarangnya ekspor minyak goreng pada saat itu, dan ini membuat kemudian stok minyak goreng terutama yang curah ini menjadi cukup tinggi lagi di pasaran. Dan ketika saya tanyakan kepada pedagang juga mengatakan bahwa harganya juga dapat diturunkan meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi dapat diturunkan 1.000 hingga 2.000 rupiah. Dan ini berbeda dari yang pada saat awal puasa, di mana kita ketahui bahwa stok minyak goreng pada saat itu cukup langka dan juga harganya juga cukup tinggi. Tetapi untuk lebih jelas lagi mengenai dengan bagaimana stok dan juga harga minyak goreng saat ini, dan juga bagaimana kemudian para pedagang ini menanggapi kembali dibukanya ekspor minyak goreng oleh Presiden, saya akan menanyakan kepada Pak Eno sebagai salah satu pedagang minyak goreng yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Selamat siang Pak Eno. Ya, selamat siang. Pak, pertama-tama Pak, saya pengen menanyakan, waktu kemarin tanggal 28 April Presiden sempat mengumumkan adanya larangan ekspor minyak goreng ya. Dari Bapak sebagai pedagang, bagaimana Pak ini kemudian berdampak kepada penjualan minyak goreng dan juga stok dari minyak goreng itu sendiri Pak? Kalau secara tidak langsung sih kita di pasaran mengalami ya. Untuk stok minyak goreng kalau kemarin-kemarin kan sebelum puasa kita emang rada susah. Kalau untuk sekarang sehabis lebaran memang minyak boleh dibilang gampang stoknya nyari, bahkan berlebih. Oke. Untuk harganya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, waktu sebelum puasa itu berapa dan sekarang ini jika ada penurunan jadi berapa Pak? Kalau untuk minyak curah sebelum puasa kita ngecer per kilonya 20.000. Untuk kemasan yang seliter bisa 25 sampai 27 per liter. Kalau setelah lebaran sekarang turun yang kemasan turun dari angka 23 sampai 23 sampai 25 per liter. Kalau yang curah 18.000 per kilonya. Oke Pak, lalu kemudian dengan hari Senin besok ini pemerintah juga Presiden ini membuka kembali ekspor minyak goreng. Mungkin dari pedagang, Bapak sebagai pedagang, apakah ada yang dikhawatirkan atau ada yang ingin disampaikan Pak? Kalau dari pedagang iya, kalau saya pribadi cukup khawatir. Masalahnya dari kalau supplier minyak kemasan, mereka bilang salesnya sebenarnya minyak harganya belum turun, cuma dikasih diskon. Berada yang variasi lah diskonnya. Jadi mereka belum berani nurunin harga sebenarnya, cuma dikasih diskon jadi kita bisa jual turun. Tapi kalau minyak curah kita bisa emang turunin dari sananya. Terakhir Pak, berarti untuk stok minyak goreng saat ini tergolong cukup aman ya Pak ya? Kalau untuk stok aman, akhir-akhir ini aman. Pak Eno, terima kasih banyak untuk waktunya berbincang dengan Kompas TV sebentar ya Pak ya.
Nah, saudara, itulah tadi kemudian pernyataan dari salah satu pedagang di Pasar Palmerah yang mengatakan bahwa memang sebenarnya ada kekhawatiran juga kalau dari sisi pedagang ketika nanti hari Senin Presiden kembali membuka keran ekspor minyak goreng karena diketahui pada saat kemarin dilarangnya ekspor minyak goreng ini stok sudah semakin baik dan juga harga sudah sempat turun. Tetapi memang kalau nanti dibuka lagi ini yang dikhawatirkan adalah kemudian apakah stok akan kembali sulit lagi dan ini bisa juga berimbas kepada harga yang tinggi menyebabkan juga kerugian tentu saja bukan hanya dari pedagang tapi juga dari masyarakat dan ini juga perlu menjadi kebijakan tersendiri bagi pemerintah juga Presiden untuk dapat juga menanggapi hal ini agar terjadi sesuatu yang memang bisa berimbang begitu antara pemenuhan kebutuhan ekspor dan juga pemenuhan dari kebutuhan untuk masyarakat dan juga pedagang itu sendiri. Paskalis. Revi Desantra, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta.